Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jiram Muhammad, Stambuk F551-18134. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon keputusan dan linear programming dalam sistem pendukung keputusan. Tuh. Jadi algoritma mana yang akan kita gunakan? Apakah pohon keputusan atau linear programming? Di sini saya akan jelaskan mengenai definisinya. Terus ada keuntungan serta kelebihannya dari kedua algoritma ini. Oke. Nah, pohon keputusan. Jadi pohon keputusan ini merupakan model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur hierarki itu. Nah, pohon keputusan ini itu merupakan model klasifikasi paling populer karena dia mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Gitu. Terus pohon keputusan ini memiliki simpul atau node ada 3. Yang pertama itu akar, terus ada internal itu setelah akar itu kan ada terpisah itu namanya internal, terus di internalnya ada namanya daun atau leaf. Gitu. Terus tahapan-tahapan dalam membuat pohon keputusan ini. Pertama, definisikan dulu dan rincikan masalahnya dengan jelas gitu. Terus yang kedua, gambarkan struktur pohonnya. Terus tentukan nilai payoff dari tiap kemungkinan. Terus tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan tadi sehingga tercipta sebuah keputusan. Gitu. Terus hitung nilai yang sudah ada didapat tadi itu menggunakan expected monetary value atau expected opportunity loss. Terus kelebihan dari pohon keputusan ini adalah yang pertama itu pengambilan keputusan dapat dibuat menjadi lebih simple dan spesifik. Terus yang kedua, sampel diuji hanya dengan kriteria atau kelas tertentu. Terus yang ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal simpul yang berbeda. Dan yang terakhir, kriteria yang sedikit membuat pengujinya tidak perlu mengestimasikan distribusi dimensi tinggi. Terus, apa sih kekurangan dari pohon keputusan ini? Nah, yang pertama itu terjadinya overlap. Karena mungkin banyaknya strukturnya sehingga overlap itu kemungkinan terjadi gitu. Kemudian yang kedua, akumulasi jumlah error dari setiap tingkat dalam pohon keputusan yang besar. Terus sulitnya mendesain pohon yang optimal. Ya, sulit sekali. Kenapa? Karena jika salah desain, keputusannya juga itu akan salah dan itu akan berakibat fatal nih. Jadi yang terakhir, kualitas keputusan yang diambil tergantung dari desain pohon tadi. Terus kita masuk ke linear programming. Nah, definisi dari linear programming ini menurut salah satu ahli yaitu Hani Handoko. Jadi linear programming ini adalah suatu metode analitik paling terkenal dan yang merupakan suatu bagian pada kelompok teknik yang disebut dengan programisasi matematik. Nah, tujuan dari linear programming ini tentu saja itu mencari pemecahan persoalan-persoalan yang timbul di dalam suatu perusahaan. Nantinya hasil dari keputusan linear programming ini harus optimal gitu, berdasarkan perhitungan batasan yang ada. Terus apa saja komponen-komponen dari linear programming? Nah, ada variabel keputusan namanya, terus ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, metode-metode yang digunakan dalam linear programming itu ada metode grafik, terus ada juga yang kedua namanya metode simplex. Terus kelebihan dari linear programming ini apa? Yang pertama, tentu saja mudah digunakan jika menggunakan komputer. Terus yang kedua, dapat menggunakan banyak variabel. Terus yang terakhir, fungsi tujuan fleksibel karena dapat ditentukan sesuai dengan data yang tersedia. Nah, kekurangan dari linear programming ini apa? Yang pertama itu sulit dihitung secara manual jika variabelnya banyak. Ya, kalau variabelnya cuma 2 seperti ini, cuma X1 dan X2 itu lebih mudah dalam penghitungan secara manual. Tapi jika sudah lebih dari jika sudah lebih banyak 2
atau bahkan puluhan itu harus menggunakan komputer. Terus yang kekurangan yang kedua, hanya dapat digunakan untuk satu tujuan saja, misal untuk maksimisasi atau minimasi biaya. Terus mana yang terbaik? Nah, apakah pohon keputusan atau linear programming? Nah, menurut saya dua algoritma pengambilan keputusan ini lebih baik disatukan gitu. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Ada sebuah jurnal saya dapat itu dia menggabungkan dua algoritma keputusan ini tentang peramalan penjualan dan penggunaan metode linear programming dan decision tree atau pohon keputusan guna mengoptimalkan keuntungan pada sebuah perusahaan gitu. Nah, di sini dia gunakan dia kombinasikan kedua ini ke dalam satu sistem. Nah, untuk algoritma linear programming itu dia gunakan untuk menentukan kombinasi produk terbaik bagi perusahaan dan pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusannya itu dia gunakan pohon keputusan. Jadi sebaiknya kedua algoritma ini digabungkan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata atau penjelasan saya yang keliru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.